dan makan tidak dalam hati kami semua dan anak kami bahkan yang tinggi dapat asa yang tinggi hanya kepada Engkau yang berkuasa. Ya Rahman ya Rahim, kami berserah diri kepada Engkau dan berarti kami menyerah pada perjuangan kami. Kami merasakan tidak ada sedikit kekuatan yang kami miliki. Hanyalah milik Engkau. Kami berdiri dari kekuatan kami. Kami berlepas diri dari ilmu kami. Kami pasrahkan segala sesuatu Tuhan yang mempunyai kekuatan. Wahai yang mencipta manusia, mengatur manusia, raja manusia. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali datangnya dari Engkau. Engkau telah buktikan api yang mengelilingi Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyelamatkannya. Engkau telah membuktikan lautan dipisahkan dan dibelah oleh Nabi Musa dengan kehendak-Mu. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Cukuplah Engkau, kami serahkan segala sesuatu kepadamu. Berikanlah kami kepada kami semua dan anak keturunan kami kekuatan, cahaya yang menyala dalam hati dan pikiran kami, mengharap rahmat-Mu semata ya Allah. Tidak ada satupun yang kami harapkan kecuali Engkau, wahai yang Maha Pengasih. Engkau mampu memancarkan cahaya di langit dan di bumi. Sangat mudah bagi Engkau untuk memancarkannya. Apalagi hanya untuk memancarkan cahaya harapan dalam hati dan pikiran kami. Cahaya harapan dalam anak-anak kami. Cahaya harapan dengan bangsa ini. Wahai yang memancarkan cahaya, berikanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam tutur kata kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam penglihatan kami. Pancarkanlah nur Engkau dari depan belakang kami, dari kanan kiri kami, dari atas bawah kami. Liputilah diri kami, keluarga kami dan anak-anak kami dengan cahaya. Pancarkanlah nur Engkau dalam Republik Indonesia ini. Bagi Engkau sangat mudah untuk memancarkan cahaya pada penguasa-penguasa, agar mereka menengok kebenaran menjadi benar dan melihat kesalahan adalah kesalahan. Perlihatkanlah kepada mereka kebenaran dan kebenaran dan nyata, dan tanamkanlah dalam hati mereka untuk mengikuti kebenaran itu. Dan perlihatkanlah kepada mereka kesalahan dengan jelas dan nyata, dan tanamkanlah dalam hati mereka untuk menjauhinya. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di sini bersimpuh kepada Engkau, mengadukan keterbatasan kami dan kelemahan kami. Engkau yang Maha Kuat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada kekuatan kecuali dari Engkau. Ya Rahman ya Rahim, bagi mereka yang telah mencabik-cabik keadilan di tanah air ini, mereka telah menunjukkan kekuatan mereka dan kekuasaan mereka terhadap kami. Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan Engkau terhadap mereka. Tunjukkanlah kekuatan Engkau terhadap mereka. Engkau yang Maha Adil. Sangat mudah bagi Engkau untuk memancarkan keadilan, kesejahteraan untuk bangsa ini. Ya Rahman ya Rahim, kami hanya bermunajat, memberikan kekuatan hanya Engkau. Ilmu kami tidak ada daya, kekuatan kami tidak ada daya untuk menegakkan keadilan kecuali dari Engkau, wahai yang Maha Adil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Bapak Ibu ada berdoa bersama kami. Sekarang sebelum kami memulai bagian di mana kami mungkin akan sedikit berbagi, izinkan saya mengundang perwakilan dari keluarga-keluarga lain yang juga masih berjuang, yang juga masih mencari keadilan untuk orang-orang yang dicintainya. Saya manggilnya berdasarkan yang saya tahu tadi sudah ada. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, mohon maju aja ya. Yang pertama, Ibu Dina, pendamping dari Pak Hari, dari kasus LNG. Ibu Rory, pendamping dari Pak Edward Korne, dari kasus Pertamina. Ibu Esti, Mbak Esti, dari pendamping dari Mas Toto, dari juga Pertamina. Ibu Ferry Ninta Arman, pendamping dari Mas Maya Kusmaya. Mas Fatan, anak dari Pak Hasto. Ibu Siti, pendamping dari Pak Babay, dari Sritas. Mbak Monica, istri dari Pak Donald Suharja dari MDI Ventures. Mbak Sasa, pendamping dari Aldi, dari MDI Ventures. Mbak Riri, pendamping dari Mas Ibam, yang bersama-sama kami berjuang. Mas Erik, saudara dari Niko, dari BRI Ventures. Mungkin ada yang belum saya sebut tapi masih ada di sini. Mbak Ina, pendamping dari William, dari BRI juga, dari BRI Venture. Mohon maaf sekali kalau dari lista yang terakhir belum terupdate, tapi mungkin kalau ada yang sudah hadir, Bapak Ibu, adik kakak sekalian yang mungkin mau ikut mendampingi. Sebelum kami mulai berbagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kami adalah sebagian kecil dari banyak keluarga yang masih dalam perjalanannya mencari satu keadilan dan berdoa selalu bersama, bergandengan tangan agar yang baik dan yang kuat selalu datang untuk kami semua. Boleh saya minta Bu Yayang untuk ke depan sebelum kami mulai. Hari ini hari ibu. Memang hari ini penuh dengan perasaan yang membingungkan. Aku sedih melihat ibu kehilangan anaknya, kesulitan tidur, terus dalam kekhawatiran. Tidak menyangka ibu sudah 81 tahun. Semangatnya masih seperti aktivis mahasiswa yang nekat turun ke jalanan. Sejak aku kecil, ibu sudah menjadi pendekar anti korupsi. Aku ingat duduk di meja makan saat aktivis-aktivis anti korupsi seliweran masuk luar rumah berdebat panas mengenai bagaimana membangun negara yang bersih.
Ibu selalu memaksa aku ikut dalam diskusi. Dari ibu, aku belajar yang benar dan yang salah. Aku tahu betapa sulitnya situasi ini untuk ibu. Perjuangan seumur hidup melawan korupsi, dan sekarang anaknya sendiri dituduh korupsi di panggung nasional. Mau ibu tahu? Ibu gak usah menahan tangis saat sibuk aku. Ibu gak perlu menjadi pendekar 24 jam sehari. Ibu juga boleh menjadi ibu biasa yang sedih dan kangen sama anaknya. Kadang air mata dibutuhkan untuk mengademkan hati. Jangan lupa ya Bu, aku anak ibu. Kekuatan yang ada di dalam ibu juga ada di dalam aku. Perjuangan ibu hidup dalam diri aku. Dan api itu tidak akan pernah padam. Aku janji sama ibu, aku akan over perjuangan itu ke anak-anak aku. Seperti yang ibu lakukan ke aku. Badai ini akan berlalu, Bu. Tuhan tidak mungkin diam saja. Kebenaran selalu diberikan jalan. I love you, Ibu. I love you for who you are. I love you for the little boy you raised into the man I am today. Selamat hari Ibu. Nanti, 22 Desember 2022. Terima kasih Bu Yayang. Berikutnya mungkin beberapa dari kami akan sedikit sharing beberapa cerita dan rasa doa dan harapan yang kami harapkan di malam ini. Yang pertama, Mbak Monica. Selamat malam semuanya, nama saya Monica, suami saya Dona Buyaja, terlibat dalam kasus RDI terhadap investasinya di Birmingham. Malam ini saya tidak mau berbicara mengenai satu kasus, satu nama, ataupun hanya satu keluarga. Saya ingin berbicara tentang harapan. Harapan bahwa Indonesia akan selalu menjadi negara yang menjunjung keadilan. Negara di mana orang-orang yang bekerja dengan niat baik tidak hidup dalam ketakutan. Negara yang tetap memberi ruang bagi keberanian, inovasi, dan juga integritas. Doa saya sederhana, semoga mereka yang sedang menjalani proses ini diberi kekuatan. Semoga keluarga-keluarga yang mendampingi mereka, wanita-wanita kuat, kakak, adik, orang tua, semua selalu, semoga mereka diberi amanah untuk bisa selalu tegar. Dan semoga mereka yang diberi amanah untuk menegakkan hukum diberikan hikmat, keberanian, dan hati yang adil dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Karena pada akhirnya, ketika keadilan ditegakkan, bukan hanya satu orang yang dipulihkan, tetapi kepercayaan seluruh bangsa ikut dipulihkan. Semoga Tuhan mendengar doa-doa kita malam ini. Terima kasih. Berikutnya dari Mbak Rory.
Selamat malam Bapak Ibu, warga dan sahabat terkasih. Kenalkan, saya Rodi. Saya istri dari Edward Korne, seorang perwira Pertamina yang hingga akhir hari ini masih memperjuangkan keadilan dalam kasus tata kelola migas atau yang sering dikenal publik sebagai kasus BBM oplosan 1.000 triliun. Hari itu menjadi awal dari mimpi buruk kami. Dalam sekejap, identitas pengoplos, mafia, koruptor 1.000 triliun disematkan pada kami dari orang-orang yang tidak mengenal mereka. Bukan hanya melukai mereka yang menjadi terdakwa, tapi kami keluarga yang mencintainya. Padahal rekam jejak Edward dan semua rekan-rekannya diakui secara resmi oleh perusahaan. Mereka membangun karir dari bawah dan bukan titipan siapa-siapa. Puluhan tahun pengabdian seolah kehilangan maknanya karena sebuah narasi. Tapi tahukah Bapak Ibu yang sebenarnya terjadi di ruang sidang? Ketika dokumen dibuka, saksi disumpah, seluruh fakta diperiksa, narasi tentang BBM oplosan itu sama sekali tidak ada. Korupsi 1.000 triliun apalagi. Tidak ada 1 rupiah pun aliran dana haram ataupun suap yang masuk ke rekening kami. Yang ada hanyalah pekerjaan dan keputusan yang diambil sesuai aturan. Ini memang fitnah yang jam. Hari ini keadaan seperti ini perlahan menjadi sesuatu yang dianggap biasa di berita. Kami melihat nama demi nama, perkara demi perkara, serta vonis dan hukumannya. Edward sendiri divonis 10 tahun penjara, ditambah denda 500 juta, serta uang pengganti 5 miliar. Jika tidak mampu dibayar, hukumannya menjadi 14 tahun penjara. Selama 16 tahun hidupnya diberikan untuk Pertamina, untuk negeri ini, kini hampir 30 tahun hidupnya akan diambil negara. Negara meminta 5 miliar, angka yang nggak pernah kami ambil, dan kami tidak tahu itu datangnya dari mana. Kami tidak pernah menikmati, dan kami tidak pernah memiliki. Hadirkah? Lalu saya bertanya, pesan apa yang sedang dititipkan pada generasi mendatang? Apakah bekerja dengan jujur bisa berujung hukuman? Atau keputusan yang diambil dengan itikat baik bisa berujung penjara? Atau di negeri ini lebih aman tidak mengambil keputusan daripada bertanggung jawab? Jika demikian, bukan keberanian, bukan kompetensi, bukan meritokrasi. Itu semua kehilangan maknanya. Hari ini mereka mungkin sedang diasingkan, kagaknya terpenjara, tetapi tidak pikirannya, tidak integritasnya, dan tidak rasa cintanya pada Indonesia. Tempat mereka mengabdi, sekaligus negeri, tempat nama mereka dihancurkan. Entah apa kelak yang akan dicatat sejarah. Tapi di tengah situasi ini semua, masih ada orang-orang seperti kita yang memilih memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Karena memang benar bisa kalah, tapi benar tidak pernah bisa kalah. Ketika kebenaran itu menemukan jalannya, jangan lupakan mereka. Jangan lupakan perwira Pertamina yang hari ini diasingkan. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, dalam 1 tahun terakhir, seluruh keluarga kami telah melewati hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan. Kesedihan, rasa kehilangan, dan tidak jarang keputusasaan. Tetapi yang paling berat bukan itu. Yang paling berat adalah ketidakpastian yang menemani kami sejak hari pertama sampai hari ini. Sebagai istri, suami saya ditahan tiba-tiba tanpa satu alasan pun yang kami bisa terima. Sebagai ibu,
saya harus memeluk anak-anak kami, menampung tangis, rindu dan kebingungan mereka hari demi hari tanpa ayahnya. Solara, Aura, Sierra, dan Samudra. Untuk merekalah saya masih berdiri tegak malam ini. Inilah benang merah pertama yang mengikat kami, luka yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah merasakannya. Izinkanlah saya menyampaikan benang merah yang kedua. Satu persatu, kami semua menjadi saksi atas bagaimana kebenaran yang utuh ditolak untuk didengar, bagaimana fakta tidak lagi bersifat universal. Hari demi hari di ruang sidang, kita menyaksikan orang-orang yang kita cintai berusaha menyampaikan seluruh kebenaran, bukan untuk membela diri, tapi karena mereka percaya bahwa itulah cara menghormati pengadilan. Karena mereka percaya bahwa kebenaran dan pengabdian masih memiliki tempat di negeri ini. Bukankah karena keyakinan itu pula mereka bekerja bertahun-tahun untuk membangun sesuatu yang kita banggakan sebagai keluarga, sesuatu yang kita persembahkan bagi bangsa ini. Dan dari luka lahir sesuatu yang lain, harapan. Harapan bahwa perjuangan kami belum selesai, bahwa di jalan hukum ini masih ada di antara yang terhormat, yang mendengarkan kebenaran sepenuhnya dan menggunakan nuraninya untuk menegakkan keadilan. Malam ini, izinkan saya berbicara kepada para perempuan dan keluarga luar biasa yang hadir di sini. Lihatlah di sekeliling kami, di sekeliling kita semua. Di antara seluruh perkara yang kami hadapi, ada lebih dari 20 keluarga. Dan di antara mereka semua, terbentang 150 tahun hukuman dan 27 tahun lagi yang dituntut untuk suami saya. Itu bukan sekedar angka, itu adalah tahun-tahun yang akan dirampas dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anaknya. Kita memikul beban yang sama, kita memanjatkan doa yang sama, dan kita menggenggam harapan yang sama. Agar keadilan ditegakkan, agar orang-orang yang kita cintai kembali pulang, dan agar Indonesia menjadi negeri yang lebih adil untuk semua. Semua kekuatan yang kami butuhkan untuk bertahan ternyata ada di dalam diri kami sendiri atas rahmat Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adanya cinta kasih yang jauh lebih besar daripada tekanan yang ingin menghancurkan kami. Itulah ikatan kita malam ini. Bukan air mata, melainkan kekuatan kita bersama. Dan selama kita berdiri bersama-sama, semua pasti ada jalannya. Terima kasih untuk setiap perempuan yang mengulurkan tangan, yang memberi pelukan, yang tidak ragu menggenggam tangan saya. Di saat-saat pertama yang paling menyakitkan di rumah tahanan. Kepada mereka yang ikut menjaga anak-anak saya, yang berjuang bersama saya untuk kebebasannya. Kepada bapak dan ibu, keluarga, sahabat, bahkan mereka yang belum pernah kami temui, yang tidak pernah surut dalam dukungan, dalam cinta, dan dalam doa. Terima kasih. Karena benang merah yang terakhir adalah cinta kita pada negeri ini, pada bangsa ini, pada rakyatnya. Kita semua adalah rakyat Indonesia. Anak-anak kami adalah anak-anak Anda. Dan merekalah yang kelak akan mengingat apakah sistem peradilan ini menegakkan keadilan
bagi ayah mereka, atau justru berpaling dari kebenaran. Merekalah yang kelak akan membaca bagaimana fakta akan dipercaya seutuhnya, atau diputuskan tidak ada artinya. Anak-anak kita semua akan tahu berapa harga dan waktu yang harus dibayar untuk setiap kekeliruan itu. 27 tahun, 18 tahun, 13 tahun, 10 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Pilih satu angka, pilih satu perkara, berapapun angkanya. Kalau tidak bersalah, satu hari pun terlalu lama. Maka malam ini kami berdoa. Kami berdoa untuk Indonesia yang adil. Kami berdoa untuk Indonesia yang memandang mereka bukan sekedar angka, bukan sekedar nomor perkara, melainkan sebagai manusia. Kami berdoa untuk Indonesia yang menimbang niat baik sebesar perhatiannya terhadap niat jahat. Kami berdoa untuk sebuah negeri yang menghargai penghematan nyata, bukan hanya dugaan kerugian negara. Kami berdoa untuk sebuah negeri yang mengukur tahun-tahun hukuman yang diminta terhadap bukti yang nyata dan terhadap manusia-manusia yang memberikan pengabdiannya. Kami berdoa untuk Indonesia yang tidak melupakan mereka yang tidak terdengar suaranya. Taannya sering luput dari pandangan kita yang wajahnya mungkin tidak kita kenal. Karena yang menyatukan kita malam jauh lebih besar daripada satu orang, lebih besar daripada satu keluarga, lebih besar dari kita. Kita berdiri untuk satu sama lain. Kita berdiri untuk harapan dan keadilan. Kita berdiri bersama selalu untuk Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Manakah mentariku walau berjauh. Manakah bulanan ingin enggan tersenyum. Berterus-terus tiada berseri, tersendak-sendak merayap dalam
Dan kau sanggupkah kau mengganti, sanggupkah kau memberi seberkas cahaya, dan kau sanggupkah kau berbicara, sanggupkah kau menyalar seisi dunia. Setiap kali ada yang kehilangan harapan, orang-orang berkumpul menyalakan lilin. Berharap sinar kecil itu mampu menerangi sudut hati yang gelap. Setiap kali sebuah perkara membawa seseorang ke tempat yang gelap, ada anak-anak yang kehilangan waktu bersama orang tuanya. Ada ibu yang terbangun di tengah malam buta memeluk kesendirian sambil berharap bahwa hari esok masih ada kemungkinan. Prasangka kerap kali datang lebih cepat dari cahaya. Dan cahaya selalu lahir ketika tangan-tangan saling menjaga. Orang-orang berkumpul dan menyalakan lilin. Berharap cahaya kecil itu, walaupun mudah padam ditiup angin, ia mampu menerangi sudut-sudut hati yang gelap. Itu padam satu persatu, semua. Padamkan mentariku walau berjalan. Manakah bulanan ini enggan tersenyum, berterus-terus tiada berseri, tersendak-sendak merayap dalam saling menguatkan. Tangan-tangan akan saling menemukan. Dan cahaya selalu lebih dahulu mengenali jalan yang hilang. Kita hanya perlu berjaga agar kelak
jalan itu tetap dapat dikenali, meski mungkin hanya oleh pelita yang dia hampir padam. Mentari bulan semakin tua. Oh, alah, bintang-bintang pun turun menangis. Menatap langit semakin pekat. Perlahan-lahan aku semua musnah. Cinta ini kita nanti akankah berganti dan kau lihat bercahaya. Buka dan kau lilin-lilin kecil. Dan buka kau mengganti. Ayah dan kau lilin-lilin kecil. Sanggupkah kau berpisah? Terisi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Bonita dan suami saya Adoy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa hadir, ikut memberikan doa dan cinta kami untuk malam hari ini. Doa dan energi baik izin kami kirim untuk semua keluarga, orang-orang terkasih dan tercinta yang mengalami kemalangan yang tidak bisa kami bayangkan. Tuhan berkati, sehat jasmani rohani selalu buat kita semua. Lagu terakhir dari kami, Indonesia Pusaka dari Ismail Mas. Yang tahu bisa bernyanyi bersama boleh.
Indonesia tanah air Pusaka abadi dan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana akhir beta disarkan bunda tempat berlindung harimu sampai sungguh indah tanah air beta tiada bandingnya di dunia karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa pujanya ikhlas ya ibu pertiwi tak aku jatuh bukan tinggi tenaga aku bahkan pun jiwa aku kepada murid beri tenaga aku bahkan pun jiwa aku ada beri Bapak, Ibu, dan seluruh kerabat dekat, kita sudah sampai di penghujung acara Malam Solidaritas Keluarga. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, ketulusan doa, dan dukungan moral yang luar biasa dari Bapak Ibu. Sebelum meninggalkan area Taman Menteng, kami ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu masih bisa untuk menulis doa dan harapan di papan harapan. Terima kasih dan selamat malam. Akan saling menemukan dan cahaya selalu lebih dahulu mengenali jalan yang hilang. Kita hanya perlu berjaga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Engkau, kami serahkan segala sesuatu kepadamu. Berikanlah kepada kami semua dan anak keturunan kami kekuatan, cahaya yang menyala dalam hati dan pikiran kami, mengharap rahmat-Mu semata, ya Allah. Tidak ada satupun yang kami harapkan kecuali Engkau, wahai yang Maha Pengasih. Engkau mampu memancarkan cahaya di langit dan di bumi. Sangat mudah bagi Engkau untuk memancarkannya. Apalagi hanya untuk memancarkan cahaya harapan dalam hati dan pikiran kami. Cahaya harapan dalam anak-anak kami. Cahaya harapan dengan bangsa ini. Wahai yang memancarkan cahaya, berikanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam tutur kata kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam penglihatan kami. Pancarkanlah nur Engkau dari depan belakang kami, dari kanan kiri kami, dari atas bawah kami. Liputilah diri kami, keluarga kami, dan anak-anak kami dengan cahaya. Pancarkanlah nur Engkau dalam Republik Indonesia ini. Bagi Engkau sangat mudah untuk memancarkan cahaya pada penguasa-penguasa, agar mereka menengok kebenaran menjadi benar dan melihat kesalahan adalah kesalahan. Perlihatkanlah kepada mereka kebenaran dan nyata, dan tanamkanlah dalam hati mereka untuk mengikuti kebenaran itu. Dan perlihatkanlah kepada mereka kesalahan dengan jelas dan nyata, dan tanamkanlah dalam hati mereka untuk menjauhinya, ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di sini bersimpuh kepada Engkau, mengadukan keterbatasan kami dan kelemahan kami. Engkau yang Maha Kuat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada kekuatan kecuali dari Engkau. Ya Rahman, ya Rahim, bagi mereka yang telah mencabik-cabik keadilan di tanah air ini, mereka telah menunjukkan kekuatan mereka dan kekuasaan mereka terhadap kami, ya Allah. Tunjukkanlah kekuasaan Engkau terhadap mereka. Tunjukkanlah kekuatan Engkau terhadap mereka. Engkau yang Maha Adil. Sangat mudah bagi Engkau untuk memancarkan keadilan, kesejahteraan untuk bangsa ini. Ya Rahman, ya Rahim, kami hanya bermunajat, memberikan kekuatan hanya Engkau. Ilmu kami tidak ada daya, kekuatan kami tidak ada daya untuk menegakkan keadilan kecuali dari Engkau, wahai yang Maha Adil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu Anda berdoa bersama kami. Sekarang sebelum kami memulai bagian di mana kami mungkin akan sedikit berbagi, izinkan saya mengundang perwakilan dari keluarga-keluarga lain yang juga masih berjuang, yang juga masih mencari keadilan untuk orang-orang yang dicintainya. Saya manggilnya berdasarkan yang saya tahu tadi sudah ada. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, mohon maju aja ya. Yang pertama, Ibu Dina, pendamping dari Pak Hari, dari kasus LNG. Ibu Rory, pendamping dari Pak Edward Korne, dari kasus Pertamina. Ibu Esti, Mbak Esti, dari pendamping dari Mas Toto, dari juga Pertamina. Ibu Ferry Ninta Arman, pendamping dari Mas Maya Pusmaya. Mas Fatan, anak dari Pak Hasto. Ibu Siti,
pendamping dari Pak Babai, dari Sritas, Mbak Monica, istri dari Pak Donald Suharja dari MDI Ventures, Mbak Sasa, pendamping dari Aldi dari MDI Ventures, Mbak Riri, pendamping dari Mas Ibam, yang bersama-sama kami berjuang, Mas Eric, saudara dari Niko, dari BRI Ventures. Mungkin ada yang belum saya sebut tapi masih ada di sini. Mbak Ina, pendamping dari William, dari BRI juga, dari BRI Ventures. Mohon maaf sekali kalau dari lista yang terakhir belum terupdate, tapi mungkin kalau ada yang sudah hadir, Bapak Ibu, adik kakak sekalian yang mungkin mau ikut mendampingi. Sebelum kami mulai berbagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kami adalah sebagian kecil dari banyak keluarga yang masih dalam perjalanannya mencari satu keadilan dan berdoa selalu bersama, bergandengan tangan agar yang baik dan yang kuat selalu datang untuk kami semua. Boleh saya minta Bu Yayang untuk ke depan sebelum kami mulai. Hari ini hari ibu. Memang hari ini penuh dengan perasaan yang membingungkan. Aku sedih melihat ibu kehilangan anaknya, kesulitan tidur, terus dalam kekhawatiran. Tidak menyangka ibu sudah 81 tahun. Semangatnya masih seperti aktivis mahasiswa yang nekat turun ke jalanan. Sejak aku kecil, ibu sudah menjadi pendekar anti korupsi. Aku ingat duduk di meja makan saat aktivis-aktivis anti korupsi seliweran masuk luar rumah berdebat panas mengenai bagaimana membangun negara yang bersih. Ibu selalu memaksa aku ikut dalam diskusi. Dari ibu, aku belajar yang benar dari yang salah. Aku tahu betapa sulitnya situasi ini untuk ibu. Perjuangan seumur hidup melawan korupsi, dan sekarang anaknya sendiri dituduh korupsi di panggung nasional. Mau ibu tahu? Ibu gak usah menahan tangis saat sibuk aku. Ibu gak perlu menjadi pendekar 24 jam sehari. Ibu juga boleh menjadi ibu biasa yang sedih dan kangen sama anaknya. Kadang air mata dibutuhkan untuk mengademkan hati. Jangan lupa ya Bu, aku anak ibu. Kekuatan yang ada di dalam ibu juga ada di dalam aku. Perjuangan ibu hidup dalam diri aku. Dan api itu tidak akan pernah padam.
Aku janji sama Ibu, aku akan over perjuangan itu ke anak-anak aku, seperti yang Ibu lakukan ke aku. Badai ini akan berlalu, Bu. Tuhan tidak mungkin diam saja. Kebenaran selalu diberikan jalan. I love you, Ibu. I love you for who you are. I love you for the little boy you raised into the man I am today. Selamat hari Ibu. Nanti 22 Desember 2022. Terima kasih Bu Yayang. Berikutnya mungkin beberapa dari kami akan sedikit sharing beberapa cerita dan rasa doa dan harapan yang kami harapkan di malam ini. Yang pertama, Mbak Monica. Selamat malam semuanya. Nama saya Monica. Suami saya Dona Briaja, yang terlibat dalam kasus RDI terhadap investasinya di India. Malam ini saya tidak mau berbicara mengenai satu kasus, satu nama, ataupun hanya satu keluarga. Saya ingin berbicara tentang harapan. Harapan bahwa Indonesia akan selalu menjadi negara yang menjunjung keadilan. Negara di mana orang-orang yang bekerja dengan niat baik tidak hidup dalam ketakutan. Negara yang tetap memberi ruang bagi keberanian, inovasi, dan juga integritas. Doa saya sederhana, semoga mereka yang sedang menjalani proses ini diberi kekuatan. Semoga keluarga-keluarga yang mendampingi mereka, wanita-wanita kuat, kakak, adik, orang tua, semua selalu semoga mereka diberi amanah untuk bisa selalu tegar. Dan semoga mereka yang diberi amanah untuk menegakkan hukum diberikan hikmat, keberanian, dan hati yang adil dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Karena pada akhirnya, ketika keadilan ditegakkan, bukan hanya satu orang yang dipulihkan, tetapi kepercayaan seluruh bangsa ikut dipulihkan. Semoga Tuhan mendengar doa-doa kita malam ini. Terima kasih. Berikutnya dari Mbak Rory. Selamat malam Bapak Ibu, keluarga dan sahabat terkasih. Kenalkan, saya Rory. Saya istri dari Edward Corne, seorang perwira Pertamina yang hingga akhir hari ini masih memperjuangkan keadilan dalam kasus tata kelola migas atau yang sering dikenal publik sebagai kasus BBM oplosan 1.000 triliun. Hari itu menjadi awal dari mimpi buruk kami. Dalam sekejap, identitas pengoplos, mafia, koruptor 1.000 triliun disematkan pada kami dari orang-orang yang tidak mengenal mereka. Bukan hanya melukai mereka yang menjadi terdakwa, tapi kami keluarga yang mencintainya. Padahal, rekam jejak Edward dan semua rekan-rekannya diakui secara resmi oleh perusahaan. Mereka membangun karir dari bawah dan bukan titipan siapa-siapa. Puluhan tahun pengabdian
seolah kehilangan maknanya karena sebuah narasi. Tapi tahukah Bapak Ibu yang sebenarnya terjadi di ruang sidang? Ketika dokumen dibuka, saksi disumpah, seluruh fakta diperiksa, narasi tentang BBM oplosan itu sama sekali tidak ada. Korupsi 1.000 triliun apalagi? Tidak ada 1 rupiah pun aliran dana haram ataupun suap yang masuk ke rekening kami. Yang ada hanyalah pekerjaan dan keputusan yang diambil sesuai aturan. Ini memang fitnah yang jam. Hari ini keadaan seperti ini perlahan menjadi sesuatu yang dianggap biasa di berita. Kami melihat nama demi nama, perkara demi perkara, serta vonis dan hukumannya. Edward sendiri divonis 10 tahun penjara, ditambah denda 500 juta, serta uang pengganti 5 miliar. Jika tidak mampu dibayar, hukumannya menjadi 14 tahun penjara. Selama 16 tahun hidupnya diberikan untuk Pertamina, untuk negeri ini, kini hampir 30 tahun hidupnya akan diambil negara. Negara meminta 5 miliar, angka yang nggak pernah kan. Tidak bisa salah alias maksud bahasa agamanya harusnya salah. Kalau benar harus salah. Pembacaan polisnya kapan? 30. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Agar tidak ada yang pecah dihantam badan. Akan selalu bersama orang-orang yang mendukung, orang yang saling menguatkan di tiap pelabuhan, dengan harap kita semua bersama sampai ke tujuan. Dan semoga tidak bisa tujuan. Dan semoga segala yang sudah
Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada setiap keluarga, kerabat, sahabat yang malam ini meluangkan waktu untuk hadir dan berdiri bersama dengan kami. Tidak ada satupun dari kita yang pernah membayangkan akan berada di titik ini. Menghadapi ketidakpastian yang panjang dan rasa cemas setiap hari, tanpa tahu seperti apa akhir dari semua perjuangan ini. Namun di malam ini, kita diingatkan akan satu hal. Kita tidak sendirian. Ada keluarga, ada kerabat, ada sahabat yang ikut memikul beban batin ini, yang berjalan bersama kita dalam perjuangan ini. Inilah malam solidaritas keluarga. Malam ini bukan tentang kemarahan dan bukan tentang kecewaan. Malam ini tentang doa dan tentang harapan bahwa kebenaran masih layak diperjuangkan dan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di negeri yang kita cintai ini. Keadilan bangsa Indonesia bukanlah cita-cita satu masa atau milik satu golongan. Dia adalah harapan yang tidak pernah berhenti diperjuangkan oleh seluruh rakyat, para cendekiawan, dan setiap pemimpin bangsa. Sejak masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, kita merawat harapan yang sama bahwa di Indonesia kebenaran akan selalu menemukan jalannya dan keadilan akan selalu berdiri di sisi mereka yang tidak bersalah. Maka sebelum kita berbagi cerita, izinkan kita memulai malam ini dengan menundukkan kepala dan menyatukan hati. Marilah kita berdoa bersama menurut setiap keyakinan kita untuk Indonesia dan untuk keadilan kita bersama. Bapak Ibu, acara kita lanjutkan sejenak untuk sama-sama mendengarkan azan Isya. Ini merumput ya, Pak? Iya. Oh iya benar. Dengarkan azan dulu. Baca umum kita yaitu Al-Fatihah dan bagi agama yang lain dihormati Bapak Presiden dengan keyakinan masing-masing berdoa sama-sama baca umum kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لا إله إلا أنت قيم السماوات والأرض فيهم. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini ya Allah untuk mendoakan kami, keluarga kami dan anak keturunan kami, untuk mendoakan bangsa Republik Indonesia ini yang kami cintai,
Wahai yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Wahai yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Wahai yang memutar bumi, matahari dan seluruh planet yang ada di alam jagat raya yang amat sangat luas ini. Wahai yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami berkumpul di sini, Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Tidak ada satupun keteguhan kecuali hanyalah dari Engkau. Kami hadir di sini, Engkau mengetahui apa yang kami rasakan dan beban yang kami pikul melihat bangsa ini. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami tetap tersenyum walaupun hati kami tergores melihat kondisi. Tidak bisa, salah. Alias maksud. Bahasa agamanya maksud. Harusnya salah. Kalau benar harus salah. Pembacaan Indonesia kapan? 30. Untuk Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Menjaga agar tidak ada yang pecah dihantam badan. Akan selalu bersama orang-orang yang mendukung orang yang saling menguatkan di tiap pelabuhan dengan harap kita semua bersama sampai ke tujuan. Dan semoga tidak bisa tujuan. Dan semoga segala yang hilang bisa kembali pulih.
Tuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amin. Terima kasih kepada setiap keluarga, kerabat, sahabat yang malam ini meluangkan waktu untuk hadir dan berdiri bersama dengan kami. Tidak ada satupun dari kita yang pernah membayangkan akan berada di titik ini, menghadapi ketidakpastian yang panjang dan rasa cemas setiap hari, tanpa tahu seperti apa akhir dari semua perjuangan ini. Namun di malam ini kita diingatkan akan satu hal: kita tidak sendirian. Ada keluarga, ada kerabat, ada sahabat yang ikut memikul beban batin ini, yang berjalan bersama kita dalam perjuangan ini. Inilah malam solidaritas keluarga. Malam ini bukan tentang kemarahan dan bukan tentang kecewaan. Malam ini tentang doa dan tentang harapan bahwa kebenaran masih layak diperjuangkan dan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di negeri yang kita cintai ini. Keadilan bangsa Indonesia bukanlah cita-cita satu masa atau milik satu golongan. Dia adalah harapan yang tidak pernah berhenti diperjuangkan oleh seluruh rakyat, para cendekiawan, dan setiap pemimpin bangsa. Sejak masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, Presiden Abdurrahman Wahid, hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, kita merawat harapan yang sama, bahwa di Indonesia kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan keadilan akan selalu berdiri di sisi mereka yang tidak bersalah. Maka sebelum kita berbagi cerita, izinkan kita memulai malam ini dengan menundukkan kepala dan menyatukan hati. Marilah kita berdoa bersama, menurut setiap keyakinan kita, untuk Indonesia dan untuk keadilan kita bersama. Bapak Ibu, acara kita lanjutkan sejenak untuk sama-sama mendengarkan azan Isya. Merumput ya, Pak? Iya. Oh iya benar. Dengarkan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca buku kita yaitu Al-Fatihah dan bagi agama yang lain, hormat kita membaca dengan keyakinan masing-masing. Berdoa sama-sama baca umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لا إله إلا أنت قيم السماوات والأرض والفيهم. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Tuhan kami,
kami, keluarga kami, dan anak keturunan kami untuk mendoakan bangsa Republik Indonesia ini yang kami cintai. Wahai yang mencipta langit dan bumi serta seisinya, wahai yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya, wahai yang memutar bumi, matahari, dan seluruh planet yang ada di alam jagat raya yang amat sangat luas ini. Wahai yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berkumpul di sini, Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Tidak ada satupun keteguhan kecuali hanyalah dari Engkau. Kami hadir di sini, Engkau mengetahui apa yang kami rasakan dan beban yang kami pikul melihat bangsa ini. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami tetap tersenyum walaupun hati kami tergores melihat kondisi. Tidak bisa, salah alias maksud bahasa agamanya harusnya salah. Kalau benar harus paham. Membaca Indonesia untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Agar tidak ada yang pecah dihantam badan. Masa kita lalu bersama orang-orang yang mendukung, orang yang saling menguatkan di tiap pelabuhan, dengan harap bisa kita semua bersama sampai ke tujuan. Dan semoga tidak dekat tujuan. Dan semoga segala yang hilang bisa kembali pulih.
Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada setiap keluarga, kerabat, sahabat yang malam ini meluangkan waktu untuk hadir dan berdiri bersama dengan kami. Tidak ada satupun dari kita yang pernah membayangkan akan berada di titik ini, menghadapi ketidakpastian yang panjang dan rasa cemas setiap hari, tanpa tahu seperti apa akhir dari semua perjuangan ini. Namun di malam ini, kita diingatkan akan satu hal. Kita tidak sendirian. Ada keluarga, ada kerabat, ada sahabat yang ikut memikul beban batin ini, yang berjalan bersama kita dalam perjuangan ini. Inilah malam solidaritas keluarga. Malam ini bukan tentang kemarahan dan bukan tentang kecewaan. Malam ini tentang doa dan tentang harapan bahwa kebenaran masih layak diperjuangkan dan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di negeri yang kita cintai ini. Keadilan bangsa Indonesia bukanlah cita-cita satu masa atau milik satu golongan. Ia adalah harapan yang tidak pernah berhenti diperjuangkan oleh seluruh rakyat, para cendekiawan, dan setiap pemimpin bangsa. Sejak masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, kita merawat harapan yang sama bahwa di Indonesia kebenaran akan selalu menemukan jalannya dan keadilan akan selalu berdiri di sisi mereka yang tidak bersalah. Maka sebelum kita berbagi cerita, izinkan kita memulai malam ini dengan menundukkan kepala dan menyatukan hati. Marilah kita berdoa bersama menurut setiap keyakinan kita untuk Indonesia dan untuk keadilan kita bersama. Bapak Ibu, acara kita lanjutkan sejenak untuk sama-sama mendengarkan azan Isya. Ini merumput ya, Pak? Iya. Oh iya benar. Dengarkan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca buku kita yaitu Al-Fatihah dan bagi agama yang lain terhormat kita berbahagia dengan keyakinan masing-masing berdoa sama-sama baca umur kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله
Ya Tuhan kami berkumpul di sini ya Allah, untuk mendoakan kami, keluarga kami, dan anak keturunan kami, untuk mendoakan bangsa Republik Indonesia ini yang kami cintai. Wahai yang mencipta langit dan bumi serta seisinya, wahai yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya, wahai yang memutar bumi, matahari, dan seluruh planet yang ada di alam jagat raya yang amat sangat luas ini. Wahai yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berkumpul di sini, Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Tidak ada satupun keteguhan kecuali hanyalah dari Engkau. Kami hadir di sini, Engkau mengetahui apa yang kami rasakan dan beban yang kami pikul melihat bangsa ini. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami tetap tersenyum walaupun hati kami tergores melihat kondisi. Tidak bisa, salah alias maksud bahasa agamanya maksud harusnya salah. Kalau benar harus salah. Membaca Indonesia nggak benar. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Agar tidak ada yang pecah dihantam badan. Bangsa kita lalu bersama orang-orang yang mendukung, orang yang saling menguatkan di tiap pelabuhan dengan harap bisa kita semua bersama sampai ke tujuan. Dan semoga kita bisa tujuan. Dan semoga segala yang hilang bisa kembali pulih.
bagikan hari. Terima kasih. Terima kasih kepada setiap keluarga, kerabat, sahabat yang malam ini meluangkan waktu untuk hadir dan berdiri bersama dengan kami. Tidak ada satupun dari kita yang pernah membayangkan akan berada di titik ini. Menghadapi ketidakpastian yang panjang dan rasa cemas setiap hari, tanpa tahu seperti apa akhir dari semua perjuangan ini. Namun di malam ini, kita diingatkan akan satu hal. Kita tidak sendirian. Ada keluarga, ada kerabat, ada sahabat yang ikut memikul beban batin ini, yang berjalan bersama kita dalam perjuangan ini. Inilah malam solidaritas keluarga. Malam ini bukan tentang kemarahan dan bukan tentang kecewaan. Malam ini tentang doa dan tentang harapan bahwa kebenaran masih layak diperjuangkan dan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di negeri yang kita cintai ini. Keadilan bangsa Indonesia bukanlah cita-cita satu masa atau milik satu golongan. Ia adalah harapan yang tidak pernah berhenti diperjuangkan oleh seluruh rakyat, para cendekiawan, dan setiap pemimpin bangsa. Sejak masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, kita merawat harapan yang sama, bahwa di Indonesia kebenaran akan selalu menemukan jalannya dan keadilan akan selalu berdiri di sisi mereka. Tidak bisa, salah alias maksud bahasa agamanya. Jelang vonis terhadap terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management, Nadiem Makarim, keluarga menggelar doa bersama pada Jumat 26 Juni malam. Doa bersama ini dilakukan di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Adapun vonis terhadap Nadiem Makarim akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni mendatang. Sebelumnya, Nadiem menyampaikan harapannya agar majelis hakim benar-benar mengikuti hati nuraninya saat memberikan vonis. Selengkapnya mengenai kegiatan doa bersama jelang vonis terhadap Nadiem Makarim akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Ibrisa. Selamat malam Ibrisa, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya doa bersama di Taman Menteng? Ya, Ustaz, keluarga Nadiem Makarim menggelar acara doa bersama yang berjudul Doa dan Harapan untuk Keadilan Indonesia, di mana berdasarkan pantauan di lokasi memang yang hadir bukan bukan hanya pihak keluarga dari Nadiem Makarim saja, keluarga besar, tapi juga ada rekan-rekan atau teman-teman dari Nadiem Makarim seperti itu. Ataupun beberapa undangan yang hadir, diantaranya sejumlah artis, yakni Happy Salma, kemudian artis senior Christian Hakim, dan Ariel Tatum seperti itu. Kemudian ada juga advokat sekaligus dan Todung Ria Lubis di lokasi seperti itu. Dan memang kegiatan yang berlangsung utamanya adalah kegiatan doa itu memang dilakukan dipimpin oleh perwakilan yakni tokoh agama dari semua agama yang diakui di Indonesia seperti itu. Dan selain acara doa bersama, memang kegiatan juga diwarnai dengan gelaran-gelaran seni seperti itu, seperti pembacaan puisi yang dilakukan oleh Ariel Tatum. Kemudian ada juga nyanyian seperti itu, penampilan menyanyi dari penyanyi ternama yakni Dira Sugandi yang tadi sempat membawakan beberapa lagu seperti itu dengan dibarengi dengan para tamu undangan yang memegang lilin, dan kemudian lampu-lampu di Taman Menteng Jakarta Pusat itu dimatikan seperti itu untuk semakin
menambah kesan suasana syahdu seperti itu terkait dengan acara malam hari ini. Demikian Siska yang saya sampaikan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Ibriza Fasih Fahmi melaporkan terkait dengan kegiatan doa bersama jelang vonis Nadiem Makarim. Selamat bertugas kembali. Kalau benar harus tahan. Pembacaan polisnya nggak benar. 30. Tidak bisa, salah alias maksud bahasa agamanya harusnya salah. Kalau benar harus tahan. Pembacaan polisnya nggak benar. 30. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Menjaga agar tidak ada yang pecah dihantam badai. Akan selalu bersama orang-orang yang mendukung, orang yang saling menguatkan di tiap pelabuhan dengan harap kita semua bersama sampai ke tujuan.
dan semoga sudah bisa dan semoga segala yang hilang bisa kembali pulih.